Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan judulnya perancangan sistem cloud native untuk sistem marketplace yang scalable. Dalam sistem perdagangan digital modern, khususnya e-commerce dan marketplace, fenomena lonjakan traffic atau traffic spike merupakan permasalahan fundamental dalam rekayasa sistem terdistribusi. Pada kondisi flash sale, jadi peningkatan jumlah request yang bersifat simultan dan tidak terdimensionistik yang dapat mendapatkan mencapai 10 hingga 50 kali lipat beban normal sistem. Nah, secara arsitektural, pendekatan monotolik tidak lagi memadai karena memiliki karakteristik single point of failure, tight coupling antar modul, scaling vertikal yang tidak efisien, bootleg pada share resource, sehingga diperlukan transformasi menuju arsitektur cloud native berbasis microservice dan container orchestration. Nah, perancangan sistem ini didasarkan pada 4 atribut kualitas utama dalam rekayasa perangkat lunak, software quality attribute. Ada scalability. Nah, scalability adalah sistem harus mampu melakukan horizontal scaling secara elastic scaling, untuk mengakomodasi peningkatan beban secara real time tanpa degradasi perform signifikan. Nah, yang kedua ada security. Nah, security adalah implementasi keamanan mencakup multi-layer security architecture, termasuk authentication, authorization, encryption in transit, TLS 1.3, serta proteksi berbasis web application firewall. Yang ketiga ada reliability, yaitu sistem harus memiliki fault tolerance tingkat dengan kemampuan self-healing serta mekanisme failover berbasis multi-availability zone. Dan yang keempat ada cost efficiency, yang dimana sistem harus mengimplementasikan prinsip pay as you go dengan optimasi research utilization untuk menurunkan total cost of ownership atau TCO. Nah, kemudian kita akan masuk ke arsitektur diagram tingkat tinggi. Nah, pada lapisan terluar terdapat CloudFront sebagai counter developing network yang berfungsi sebagai edge computing layer untuk mengurangi latensi melalui mekanisme caching di edge location global. Nah, front-end statis di host pada Amazon S3 yang menyediakan durability hingga 99,999%. Kemudian kita masuk pada lapisan aplikasi. Nah, pada lapisan ini digunakan API Gateway yang berfungsi sebagai entry point untuk request routing yang kemudian diteruskan ke application load balance sebagai mekanisme distribusi traffic. Selanjutnya, request akan diproses oleh Amazon EKS. Amazon EKS Elastic Kubernetes Service yang menjalankan microservice berbasis container Docker. Lapisan data menggunakan pendekatan polyglot persistence, yaitu kombinasi antara Amazon Aurora Relational Database untuk transaksi konsisten dan Amazon DynamoDB NoSQL untuk high throughput workflow. Nah, lapisan observabilitas menggunakan Amazon CloudWatch untuk monitoring, logging, dan alerting sistem secara real time. Habis itu kita akan masuk ke hosting, content, static, and CDN. Pada arsitektur ini, Amazon S3 berfungsi sebagai object storage yang menyimpan static asset seperti HTML, CSS, JavaScript, dan media statis lainnya. Distribusi konten dilakukan melalui Amazon CloudFront yang beroperasi sebagai content delivery networks berbasis edge computing. Secara teknis, CloudFront melakukan caching di edge location yang tersebar secara geografis, sehingga request user akan dilayani oleh node terdekat. Hal yang akan dihasilkan penurunan latensi signifikan, stopnya 100 ms.
Yang kedua ada pengurangan beban origin server. Yang ketiga, peningkatan throughput sistem secara keseluruhan. Kemudian, kita akan masuk ke sistem autentikasi stateless OAuth 2.0 dan JWT. Nah, sistem autentikasi pada arsitektur ini mengimplementasikan konsep standardized autentikasi arsitektur menggunakan OAuth 2.0 dan JSON Web Token atau JWT. Sistem autentikasi pada arsitektur ini mengimplementasikan konsep standardized. Dalam model ini, server tidak menyimpan session state, melainkan seluruh informasi autentikasi dan otoritasi diimplementasikan dalam token JWT yang ditantangani secara kriptografis menggunakan Asymmetric Encryption atau RSA 256. Nah, alur prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu user melakukan autentikasi melalui authorization server melalui Amazon Cognito. Kemudian, sistem menghasilkan akses token dan reference token. Selanjutnya, klien menyertakan JWT pada setiap HTTP request melalui header authorization. Dan pada akhirnya, setiap Microsoft melakukan verifikasi signature JWT menggunakan public key. Pendekatan ini meningkatkan stabilitas horizontal, decoupling antar service, eliminasi session bottleneck. Kemudian kita akan masuk ke arsitektur microservice Docker tambah Kubernetes Amazon EKS. Nah, arsitektur backend menggunakan pendekatan microservice decomposition berdasarkan bounds context. Nah, setiap domain bisnis dipecah menjadi service independen. Ada user service, product service, order service, dan payment service. Setiap service dikontainerisasi menggunakan Docker yang menyediakan environment konsistensi across development life cycle. Nah, Orchestratory Container dilakukan oleh Amazon EKS yang merupakan Managed Kubernetes Service. Keuntungan arsitekturalnya apa aja? Itu ada 4. Yang pertama, dependency deployment, wow isolation, horizontal scaling per service, dan ada improved maintainability. Selanjutnya kita akan masuk ke desain basis data dan trade-off teorema CAP. Desain data menggunakan prinsip CAP, theorem, dalam sistem distribusi. Teorema CAP ini menyatakan bahwa sistem terdistribusi hanya dapat menjadi 2 dari 3 properti berikut secara simultan. Konsistensi, availability, dan partition tolerance. Nah, implementasi dalam sistem ini Amazon Aurora. Amazon Aurora digunakan untuk domain transaksi kritikal seperti order dan payment yang dibutuhkan strong konsistensi dan ACID compliance. Yang kedua ada Amazon DynamoDB. Nah, yang ini digunakan untuk domain dengan kebutuhan high availability seperti cards dan wishlist yang dapat mentoleransi availability konsistensi. Pendekatan ini dikenal sebagai Polyglot Persistent Architecture. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke resiliency pattern. Sistem ini mengimplementasikan beberapa pola ketahanan resilience pattern dalam distribusi sistem desain. Ada 3. Yang pertama, retry pattern. Mekanisme retry dengan eksponensi back-off digunakan untuk menangani transient failure seperti network timeout atau temporary service unavailability. Yang kedua, ada circuit breaker pattern. Ini digunakan untuk mencegah cascading failure. Ini digunakan untuk mencegah cascading failure dengan cara memutuskan sistem koneksi ke service
yang mengalami error berulang kali. Dan yang ketiga adalah Amazon SQS atau Asynchronous Messaging. Ini digunakan untuk decoupling antar microservice melalui message queue sehingga proses dapat berlangsung secara asynchronous dan no blocking. Nah, pada selanjutnya kita masuk ke security and observability. Arsitektur keamanan menerapkan defense in-depth strategy AWS WAF berfungsi sebagai lapisan proteksi terhadap serangan aplikasi web seperti SQL injection, XSS, dan DDoS. IAM, Identity and Access Management, mengimplementasikan privileged cache control untuk setiap service. Dan ketiga ada Amazon CloudWatch, digunakan sebagai sistem observabilitas dan menyediakan telemetri dan berupa matriks, logs, dan distribute tracing untuk analisis perform sistem secara real time. Nah, kemudian kita akan masuk untuk pembahasan tentang AWS Well Architect Framework. Evaluasi arsitek dilakukan secara 6 pilar AWS Well Architect Framework. Yang pertama ada Operational Excellence. Ada Automatic Deployment and Monitoring System melalui CI, CD, PPM, dan CloudWatch. Security, implementasi IAM, UEF, TLS encryption, dan GWT authentication. Ada Reliability, Multi-S Deployment, Auto-Healing, Governance, dan Rate Change. Perform Efficiency, CDN Caching, Auto-Scaling Governance, dan Data Replica. Cost Optimization, Elastic Scaling, dan Pay-per-User Model. Sustainability. Dan yang terakhir ada Optimize Resource Use, memiliki auto-scaling dan manage service. Kesimpulannya, arsitektur yang dirancang merupakan implementasi cloud native distributed system yang memenuhi standar enterprise grade arsitektur dengan kombinasi microservice, container orchestration, polyglot processes, dan AWS managed service. Sistem ini mampu menangani beban tinggi secara elastis, aman, dan efisien. Pendekatan ini selaras dengan prinsip AWS Well Architecture Framework yang dapat direalisasikan dalam skala produksi untuk marketplace nasional.